Ya, pesan Tuhan minggu ini bicara tentang sedikit dari sekian banyak orang. Ketika saya coba merenungkan, sedikit, tentunya sedikit bagi si A dan sedikit bagi si B itu mempunyai makna yang berbeda. Contoh, untuk seorang mungkin memiliki satu dianggap sedikit, tapi ada orang yang bisa puas diri hanya dengan memiliki satu. Ada orang yang punya 10, tetapi dia tidak puas karena dia anggap itu sedikit baginya. Jadi saya melihat di sini sebenarnya sedikit itu apakah itu berbicara tentang hanya Yosua dan Kaleb di sini. Mengapa Tuhan berikan pesan ini untuk kita? Apakah kita ini akan termasuk dengan sedikit itu? Kalau dilihat dari data, berapa banyak orang Kristen sekarang ini di dunia ini? Ketika saya coba lihat sekilas gitu ya, mungkin bisa mewakili antara 2019 sampai 2020 dikatakan kurang lebih 2,5 miliar orang Kristen by data ya, atau sekitar 30% dari jumlah keseluruhan populasi manusia di dunia ini, sekitar 7,5 miliar. Apakah ini banyak atau sedikit? 2,5 miliar. Kita bisa bilang itu banyak, tetapi Tuhan bisa bilang itu sedikit. Mengapa Tuhan bisa bilang itu sedikit? Karena itu baru didata, mungkin kita anggap baik KTP lah ya, dicatat jumlahnya 2,5 miliar. Kalau kita saring lagi, berapa banyak yang sungguh-sungguh jadi anak Tuhan? Akan lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi. Kalau kita lihat bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kualitas seperti Yosua dan Kaleb, bahkan didapatkan lebih sedikit lagi. Jadi saya melihat di sini sedikit itu bukan artinya cuma saya, cuma yang pengkhotbah, bukan cuma leader, bukan cuma pemimpin agama, bukan cuma hamba Tuhan. Tetapi Tuhan itu ingin semua menjadi murid, ingin semua bangsa menjadi muridnya. Kita lihat dari data kenyataan itu hanya 30%, itu pun hanya catatan, masih terlalu sedikit. Tetapi yang pesan yang Tuhan sampaikan di minggu ini, saya akan bacakan ya, itu fokus Tuhan itu adalah tentang standar Tuhan, tentang keteguhan hati dan keseriusan dalam mengikuti Tuhan. Jadi makin disaring. Pertanyaannya, apakah kita akan masuk dalam golongan itu yang sedikit itu, dalam golongan yang disebutkan hanya Yosua dan Kaleb ketika mereka mengintai di Kanaan, hanya 2 dari 12, atau maksudnya kurang dari 20% jumlahnya. Tapi tentunya Tuhan mengharapkan kita semua bisa memiliki kualitas dan masuk menjadi yang sedikit itu, bagian dari yang sedikit itu, bagian dari sedikit dari semua. Ya, kita mungkin tidak muluk-muluk, sebagian dari semua orang percaya kita memiliki kualitas seperti Yosua dan Kaleb. Apakah ini mungkin? Itu yang akan kita renungkan pagi hari ini. Apakah itu mungkin Tuhan? Dalam Alkitab memang yang sedikit itu biasa menunjukkan kualitas, itu suatu yang umum dalam dunia ini. Biasanya sedikit, yang mahal, yang berharga itu jumlahnya tidak banyak. Kalau kita bandingkan misalnya di Matius 22 pasal 14, nanti ibu baca sendiri aja ya. Di situ katakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Atau di Matius 7 pasal 14 dikatakan pintu itu sempit dan kecil, sedikit orang yang masuk ke dalam pintu kehidupan itu, tidak banyak. Tapi sekali lagi, kita ini sudah Tuhan peringatkan dan ingatkan, Tuhan ingin kita masuk dari bagian yang sedikit itu. Nah, mari kita renungkan. Kita akan lihat di Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan dengan cepat karena di sini sangat menarik ketika saya renungkan, Tuhan bagaimana cara kita bisa menjadi yang bagian yang sedikit itu. Mengapa Tuhan punya orang-orang yang terdekat seperti Yohanes, Yakobus, Paulus, ini kualitas-kualitas yang excellent, Daniel, Sadak, Mesak, Abednego. Bagaimana kita bisa menjadi kualitas-kualitas seperti mereka? Karena saya mengingat seperti Paulus punya orang-orang yang dekat. Barnabas, seorang pengajar yang luar biasa. Silas, Silvanus, seorang yang mencatatkan kitab-kitab untuk Paulus, seorang yang punya kualitas. 7 orang terpilih, 7 orang yang melayani di jemaat Tuhan waktu itu. Bagaimana Tuhan kita bisa punya kualitas seperti itu? Kualitas yang serius, kualitas yang unggul. Dan ini yang Tuhan inginkan. Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai 5. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, nah ini perhatikan, ternaknya banyak,
Diulang lagi, bahkan banyak sekali, sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yeser dari tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Tempat yang baik untuk peternakan. Ayat kedua, lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata pada Musa, Imam Eliasar dan para pemimpin umat itu. Ayat 3, siapa yang datang yaitu Atarot, Dibon, Yeser, Nimrah, Hesbon, Elale, Sabang, Nebo, dan Beon. Ayat keempat, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah satu negeri yang baik untuk peternakan. Negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hamba ini memang ada ternaknya, sangat banyak, sangat diberkati. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Sinilah masalah mulai dimulai ya. Jadi yang pertama, mengapa Bani Gad, Bani Ruben, dan nanti menyusul setengah Bani Manasye mau tinggal di tanah Gad, atau di sini ada juga disebut Basan. Saya coba selidiki, ini Gilead Basan ini unggulnya apa? Mengapa sampai Bani Gad dan Ruben itu meminta untuk tinggal di situ? Kalau kita lihat, Tuhan menyuruh mereka itu masuk ke Kanaan. Jadi mereka posisinya di timur Sungai Yordan. Mereka harus menyeberang dan masuk Kanaan. Mengapa mereka sampai memilih daerah Basan atau Gilead? Sangat menarik. Ini juga bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita, dan dalam kehidupan saya juga. Mungkin saya sudah melakukan hal seperti ini. Dilihat di sini katakan, masalahnya dimulai ketika mereka mendapatkan berkat. Kenapa mereka mendapatkan berkat? Karena dikatakan di situ, nanti Bapak bisa baca di kitab Bilangan sebelumnya, mereka itu baru berperang melawan Raja Og. Ini luar biasa Raja Og ini. Dicatat panjangnya itu ukurannya 1,8 kali 4 meter. Saya sempat pikir jangan-jangan ini raksasa juga gitu ya. Kalau bukan raksasa masa orang nanti berjemaah gitu ya. Dengan raja yang sebegitu besar. Ini ukurannya kalau zaman sekarang mungkin double king size. Ini besar sekali ini orang. Tetapi Tuhan kalahkan, dan di situ dicatat mereka menjarah begitu banyak ternak, sangat kaya. Khususnya di sini yang dicatat adalah Bani Ruben dan tadi ya, yang 2 suku itu. Lalu mereka itu mulai berpikir, kadang-kadang berkat Tuhan yang melimpah membuat kita bisa mulai menjauh dari rencana Tuhan. Ini yang akan kita renungkan nih. Ini Tuhan itu memanggil umat Israel untuk masuk Kanaan. Ini satu calling dalam kehidupan manusia untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan untuk yang terbaik. Tetapi kadang-kadang manusia melihat berbeda. Apa yang mereka lihat dari Basan dan Gilead? Disuruh catat ada Raja Og yang mereka kalahkan, yang mungkin raksasa itu mungkin ya. Nanti dari catat di ayat ketiga di situ dibilangan kota-kotanya berkubu, kuat, hebat, daerahnya berbukit-bukit dan subur sekali. Kalau ibu bapak baca mengenai Basan atau Gilead dan kitab puisi atau kitab nabi-nabi, sering disinggung daerah Basan Gilead dengan lembu-lembunya, lembu Basan. Juga diceritakan tentang padang rumput yang subur, daerah pegunungan. Bahkan Mazmur mengatakan seperti bulu domba yang bergelombang. Suatu daerah yang sangat luar biasa. Makanya mereka bilang daerah ini adalah daerah peternakan untuk kami. Tuhan berikan untuk kami. Jadi apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan ketika suku Ruben dan suku Gad masuk ke Basan, masuk ke Gilead, dan mereka melihat berkat Tuhan yang Tuhan berikan begitu banyak ternak, mereka mungkin berpikir, mengapa kami harus ke Kanaan? Di sini luar biasa. Basan atau Gilead itu kalau dilihat daerah timur Yordan itu ada di daerah agak bawah, Basan itu agak atas itu menuju ke daerah dekat Aram. Di situ, luar biasa, begitu luas, begitu besar dan begitu subur. Ini yang disebut yang bagian pertama ini, bagian pertama. Saya beri judul milikilah visi Tuhan. Mengapa kita harus memiliki visi Tuhan? Ketika semuanya itu Tuhan berikan, manusia bisa keluar dari callingnya. Yang bagian A-nya ya, manusia bisa keluar dari calling. Mereka tidak mau menyeberang. Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan tunjukkan. Ketika seorang tidak memiliki visi Tuhan, maka kualitas-kualitas dan keteguhan hati akan hilang di hadapan Tuhan tentunya. Ketika orang Ruben dan Gad melihat begitu luar biasanya Basan dan Gilead, mereka jatuh cinta. Istilah saya pakai jatuh cinta. Kalau orang yang pernah jatuh cinta akan pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta itu.
Karena dicatat di sini pasal 32 mereka itu sepertinya merengek-rengek 2 kali, 3 kali selalu mengatakan, enggak, kami ingin tinggal di sini. Musa, tolong, kami ingin tinggal di sini. Bahkan ketika terjadi negosiasi dan mereka katakan oleh Musa 2 kali peringatkan, Tuhan akan murka dengan perbuatanmu ini. Mereka bilang, tenang, kami akan berangkat perang, kita akan masuk. Tetapi istri dan anak-anak kami akan simpan di kota-kota yang berkubu. Anda bayangkan ya, sampai begitu cintanya pada tanah ini, pada apa yang mereka lihat itu ada satu berkat yang luar biasa, sampai rela meninggalkan istri, anak-anak, ditinggalkan di kota berkubu dan mereka ikut perang. Menurut saya ini udah agak kurang rasional. Tetapi demi mendapatkan Basan ini, Gilead ini, mereka rela korbankan keluarganya. Kita bayangkan kalau misalnya mereka pergi perang, siapa yang melindungi anak, istri? Tapi di situ katakan kota-kota berkubu. Mungkin mereka berpikir, mereka bisa bertahan dengan kota-kota yang luar biasa ini. Jadi yang pertama, ketika kita teralihkan, ini ada suatu penerapan yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai teralihkan dari calling yang Tuhan tetapkan, kita mulai jatuh cinta misalnya anak muda pada seseorang yang Tuhan sudah tetapkan kriteria, tapi saking cintanya mereka mulai meninggalkan calling mereka. Dan yang kedua, bagian B-nya, mereka mulai kompromi. Ini yang sangat berbahaya. Bani Gad dan Bani Ruben mulai berkompromi. Di situ mereka mulai negosiasi dengan Musa, mulai negosiasi dengan Tuhan. Dan yang luar biasanya, Tuhan izinkan atas kekerasan hati mereka. Ini artinya kompromi. Tapi dalam kehidupan kita sudah mulai kompromi dengan apa yang kita inginkan. Itu artinya kita sudah menjauh dari visinya Tuhan. Kalau ibu bapak pernah sempat selidiki di Wahyu, di situ ada pembagian kota Yerusalem baru. Dikatakan ada satu orang ahli yang menyelidiki seperti apa kurang lebih Yerusalem baru itu, ukurannya seperti apa. Ternyata itu sangat besar. Diameternya ukurannya itu seperti kurang lebih berapa kilometer kali berapa kilometer gitu ya. Jadi itu Yerusalem baru itu bukan satu yang kecil tapi besar. Dan di situ juga dibagi-bagi, ada suku-suku yang Tuhan tetapkan sepertinya yang asalnya Tuhan inginkan di tanah Kanaan itu seperti itu. Jadi tidak termasuk Basan dan Gilead yang bagian timur, itu tidak masuk. Khusus di bagian barat, di mana Tuhan bagi untuk 12 suku Israel. Jadi Tuhan tuh punya rencana bukan di bagian timur Sungai Yordan, tetapi Tuhan izinkan untuk suku Ruben dan suku Gad menduduki daerah itu. Sesuatu yang sangat sayang sekali ketika kita sudah mulai berkompromi dan kita menginginkan dan kita keluar dari panggilan Tuhan yang sesungguhnya, dan di situ mereka merasa puas, mereka merasa sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan ini bisa membuat kita keluar dari yang Tuhan inginkan melalui pesan ini menjadi bagian yang sedikit itu, yang masuk itu, yang dekat Tuhan itu, yang sungguh-sungguh hati, yang wholehearted seperti Yosua dan Kaleb. Mereka sudah mulai menjauh, dan kita bisa lihat sejarah selanjutnya. Di situ mulai banyak masalah ketika mereka menjauh dari saudara-saudaranya. Jadi yang pertama, ketika kita ingin teguh, kita ingin kuat, kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin sungguh, kita harus mengerti visi Tuhan dan melakukan. Jadi milikilah visi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan fokus pada Yosua dan Kaleb, tetapi khususnya Kaleb. Bilangan pasal 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bahasa Indonesia mengatakan lain jiwanya, tetapi kalau kita katakan terjemahan lain, itu katakan different spirit. Itu jadi tema yang poin nomor 2. Milikilah roh yang berbeda, milikilah different spirit. Kalau kita cek bahasa Ibrani-nya, di situ pakai kata ruah. Jadi saya lebih cenderung lebih memakai kata spirit atau roh, gitu ya. Apa sih yang disebut dengan different spirit? Kita akan lihat bagaimana kualitas orang yang Tuhan bilang sedikit daya banyak itu, khususnya di Kaleb. Kaleb itu adalah seorang pemimpin suku Yehuda. Yosua itu adalah hamba Musa.
Mungkin kita bisa bandingkan, ya nggak aneh kalau Yosua tiap hari dekat Musa, Musa tiap hari dekat Tuhan. Ya mungkin Yosua pun kecepatan dekat Tuhan. Mungkin kita tidak begitu aneh kalau Yosua mempunyai kualitas-kualitas yang seperti yang dimiliki Musa. Tapi bagaimana dengan Kaleb? Dia hanya seorang pemimpin satu suku. Tentunya dia punya kualitas, makanya dipilih jadi seorang pemimpin suku. Tapi kenapa Tuhan katakan untuk Kaleb akan kuberikan tanah yang di Kanaan itu dan keturunan-keturunannya? Apa yang istimewa dari Kaleb ini? Tuhan katakan dia punya different spirit. Different spirit bicara tentang kualitas dari seorang hamba. Karena Tuhan katakan hambaku Kaleb, dia adalah seorang hamba. Dia adalah hamba Tuhan. Kualitas seorang hamba, mempunyai hati hamba, dan dia punya roh yang berbeda dengan orang lain, dengan orang Israel lainnya. Dia punya fokus yang berbeda. Dia punya visinya Tuhan. Kalau kita perhatikan Kaleb, ketika dia disuruh mengintai Kanaan, dan dia, apakah dia tidak melihat kenyataan bahwa di situ ada kaum raksasa yang kota-kotanya besar, kota-kotanya berkubu, yang kelihatannya tidak bisa ditaklukkan? Dia tahu dan dia tidak membohongi diri sendiri, dia tidak membohongi rakyat Israel. Dia katakan yang sesungguhnya, tapi di situ ada sesuatu istimewa. Nah ini yang akan kita lihat. Dia bagian aneh ya. Dia punya apa? Pertama dia punya trust. Dia punya kepercayaan. Dia punya kepercayaan, dia punya komitmen, dan dia punya ketaatan. Itu bisa dibaca di Yosua pasal 14 ayat 12 sampai 15. Dia percaya, walaupun dia melihat tidak mungkin, tapi dia percaya. Itu disebut dengan dia punya different spirit, yang beda. Percaya membuat Kaleb itu berani mengambil Hebron. Ini ada benar, dan mungkin kalau kita di posisi Kaleb, kita tidak berani mengambil tindakan seperti dia. Itu menunjukkan iman dia, percayaan dia. Hebron, kita akan lihat Hebron itu apa. Hebron dicatat dalam Alkitab sebelum disebut Hebron adalah Kiryat Arba. Kiryat Arba di sini katakan didirikan oleh Arba, seorang raksasa keturunan Enak. Kita masih ingat lihat di mana tingginya mereka, di mana kuatnya mereka, perkasanya mereka. Kota-kota besar dan perkasa disebut Kiryat Arba. Tetapi Kiryat Arba juga ternyata mempunyai sejarah yang panjang dalam bahasa Israel. Karena dicatat di situ di Ulangan 1 pasal 36 itu ada janji Tuhan, dan di situ ternyata dalam sejarahnya Abraham pernah tinggal di Hebron atau Kiryat Arba itu ya, disebut Hebron, di mana Sarah meninggal dan dikuburkan di Hebron, di Kiryat Arba itu. Dan di situ Abraham mendirikan mezbah, dan Abraham dan Ishak tinggal di Hebron. Jadi kota ini punya kota sejarah ternyata, kota yang punya hubungan erat, di mana Raja Daud ketika dia menjadi raja selama 7,5 tahun, dia berkuasa di Hebron, kotanya yang dipilih oleh Kaleb. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika 12 pengintai masuk Kanaan, apa yang membuat mereka takut? Yang terutama yang mereka takutkan sebenarnya adalah Hebron, karena di situ tinggal raksasa-raksasa. Itu yang mereka bilang, kita seperti belalang, mereka seperti raksasa, dan kita tidak mungkin menang. Itu yang mereka takutkan, Hebron. Kalau ibu bapak pernah melihat pameran, saya pernah suatu hari melihat bagaimana besarnya sebuah kacang di Israel, bagaimana besarnya buah anggur di Israel. Itu membuat saya hampir tidak percaya, karena besarnya kurang lebih segini, mungkin lebih dari 10 cm, dan tebalnya kurang lebih diameternya mungkin bisa 2 cm ya. Besar sekali, saya seumur hidup belum pernah lihat kacang sebesar itu. Dan anggurnya sebesar-besar. Wah, besar sekali. Mungkin kita makan satu pun kenyang. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka bawa hasil tanaman itu dan mereka tunjukkan, itu betul-betul suatu tanah yang berlimpah susu dan madu, itu betul-betul mereka lihat hasilnya. Tetapi mereka takut. Yang menarik, Kaleb memilih Hebron. Dan ingat, ketika Kaleb masuk, itu dia usianya bukan 40 tahun lagi. Dia sudah mungkin kategorinya sudah mulai tua, 80 tahun lebih. Tapi dia masih megang komitmennya.
Dia bilang, saya akan ambil Hebron untuk saya dan keturunannya. Ini yang dibilang dengan trust, komitmen, taat. Dia percaya jadi Tuhan. Ini adalah suatu kualitas yang luar biasa dari orang yang memiliki different spirit. Apakah kita bisa seperti itu? Kita akan lanjutkan dulu. Di sini kita bisa lihat bahwa Kaleb tidak memilih bagian yang gampang. Mungkin saja ketika Kaleb dan Yosua masuk, mengapa mereka tidak memilih yang sangat mudah diambil? Mereka sudah pasti dapat kok, tapi dia pilih yang tersulit, yang tidak mungkin, yang keadaan yang tidak enak. Tapi dia harus bertempur lagi, kerja keras. Karena di situ catat, kalau di Hebron itu kota-kotanya sangat kuat, yang tidak mudah untuk didudukinya. Tetapi Kaleb memilih untuk percaya pada Tuhan. Kaleb memilih untuk percaya janji Tuhan. Inilah ada tentang berpegang pada janji kemenangan Tuhan. Dan kita lihat ada satu kualitas lagi, yang bagian B. Di sini saya melihat Kaleb mempunyai kesabaran dalam menanti janji Tuhan. Mengapa dibilang sabar? Sebenarnya kalau dilihat di kasus dari Kaleb dan Yosua, kalau kita yang ada di posisi Kaleb dan Yosua, bayangkan sama-sama mengintai, sama-sama kerja, sama-sama pelayanan, lalu gara-gara 10 orang, kita yang 2 orang ini menanggung hasil dari 10 orang itu. Apakah itu fair? Gara-gara 10 orang, Kaleb dan Yosua, apakah Tuhan kecualikan 40 tahun di padang gurun? Tidak, mereka mengalaminya juga. Sama-sama mengalami di padang gurun 40 tahun. Gara-gara 10 orang itu nggak percaya. Saya melihat di sini bagaimana seorang Kaleb bisa mempertahankan iman dia selama 40 tahun. Bayangkan Tuhan janji akan berikan tanah Kanaan. Kaleb pengen apa? Hebron. Tuhan akan berikan Hebron untuk Kaleb. Tapi menunggu 40 tahun. Gampang atau susah? Kadang dalam hidup, mungkin saya juga melakukan hal sama. Kita tidak sabar. 40 tahun Tuhan, janji Tuhan digenapi untuk hidup saya. Waduh, lama sekali ya. Lama sekali 40 tahun. Bagaimana 40 tahun ini harus dihidupi bukan dengan sesuatu yang mudah. Di padang gurun 40 tahun. Tetapi Kaleb di sini memilih untuk tetap memegang janji Tuhan. Dia memilih untuk sabar. Dia memilih untuk percaya pada Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita teladani. Ketika kita memiliki kualitas-kualitas seperti ini, Tuhan ingin kita seperti Kaleb. Memiliki kualitas yang tidak orang banyak miliki. Orang lain mungkin banyak. Saya lagi jumlah ini bukan artinya bukan cuma 1, 2, tapi kita semua. Tuhan ingin kita semua, terutama jemaat kita ini kualitas-kualitas seperti Kaleb. Mungkin sedikit dibandingkan dengan semua orang percaya, tapi Tuhan ingin kita seperti Kaleb. Sesuatu yang luar biasa, di mana saya lihat Kaleb ini selalu mencari perkenanan Tuhan. Bahkan ketika dia masuk ke Hebron, dia bilang, kiranya Tuhan menguatkan aku untuk mengambil Hebron, untuk mengalahkan Hebron. Dan catat dalam Alkitab, Hebron menjadi milik Kaleb dan keturunannya. Dan Hebron menjadi kotanya Daud. Menjadi sesuatu yang luar biasa ketika seorang mau memiliki roh yang berbeda. Apa hubungannya dengan kita? Kalau dilihat di sini, jadi ada kata roh yang berbeda. Ada roh. Bukankah kita sudah Tuhan berikan roh yang berbeda dengan roh dunia? Bukankah Tuhan sudah berikan kita roh kudus dan berikan kita roh yang memimpin, roh yang menegur, roh yang mengarahkan, roh yang mendidik? Seharusnya kita memiliki roh yang sama dengan Kaleb. Seharusnya kita memiliki roh yang sama dengan Yosua. Jadi pertanyaannya, masalahnya bukan different spirit-nya lagi. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan rencanakan? Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Jadi ada keputusan di balik kita masing-masing. Tapi jika kita ingin menjadi bagian yang sedikit itu, saya ajak mari kita sama-sama putuskan untuk mengikuti jejaknya Kaleb ini, di mana kita sudah berikan modalnya, tinggal kita lakukan. Jadi buat hal ini masih banyak sebenarnya, tapi mungkin untuk disampaikan oleh hamba pengkhotbah yang lain. Milikilah visi Tuhan. Ketika seorang memiliki visi Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan. Jangan menyimpang, jangan kompromi, jangan meninggalkan calling. Dan yang kedua, milikilah roh yang berbeda. Ada trust, percaya sama Tuhan 100%, wholehearted, jangan setengah-setengah.
milikilah komitmen, milikilah ketaatan, milikilah kesabaran, milikilah perkenanan Tuhan. Dan biarlah dua hal ini membuat kita semakin kuat dan bisa masuk, walaupun mungkin butuh proses yang lama, butuh proses yang panjang, tapi kita akan menjadi bagian yang sedikit itu dari yang banyak. Tuhan Yesus memberkati.